Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kembali lagi berjumpa dengan saya Dara Firmansyah dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Aneka informasi menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Di antaranya berita tentang minimnya air irigasi di Desa Pandaan Winong dan juga persiapan Sri Poncowati, salah satu dalang wanita dari Pati menuju ke Festival Dalang Wanita Indonesia. Baik, dua berita tadi bisa Anda simak 30 menit ke depan di Simpang 5 TV, dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, minimnya air irigasi di areal persawahan Desa Pandaan Winong menyebabkan banyak rumput liar tumbuh di sekitar tanaman padi yang baru berusia 35 hari ini. Dampaknya tanaman padi milik petani menjadi kerdil. Berbagai macam penyakit dan hama yang menyerang tanaman padi pasca musim tanam menjadi masalah tersendiri bagi para petani. Seperti di area persawahan Desa Padangan, Kecamatan Winong, banyaknya rerumputan di areal persawahan menjadi kendala bagi pertumbuhan padi. Hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan air saat penanaman, membuat rumput menyerang tanaman hingga menyebabkan tanaman padi menjadi tumbuh tidak normal. Siswati, salah satu petani setempat, mengatakan banyaknya tumbuhan rumput di sawah karena kurangnya air saat penanaman. Ditambahkan apabila air yang tersedia tergolong cukup, biasanya tidak akan tumbuh banyak seperti saat ini. Selain banyaknya rerumputan, hama lain seperti wereng ikut menyerang tanaman padi sehingga kondisi tanaman kurang baik. Gejalanya tuh waktu tanam tuh tidak ada airnya, jadi rumputnya banyak. Kalau ada airnya agak kurang. Ada hama lain yang menyerang tanaman, Bu? Ada wereng, ada songkro. Pencabutan rumput dilakukan 1 kali dalam sebulan dengan tujuan menjaga kualitas tanaman padi. Saat ini usia padi terlihat kerdil meskipun sudah berusia 35 hari. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Hingga bulan April 2014, janji dari Kementerian Dalam Negeri RI terkait rencana awal tahun pencetakan KTP elektronik diserahkan kepada masing-masing daerah belum terrealisir. Akibatnya banyak masyarakat yang belum menerima iktp tersebut. Akhir tahun 2013 lalu, Kementerian Dalam Negeri mewacanakan untuk mempermudah proses pencetakan jika terjadi kesalahan tulis data wajib KTP. Awal tahun 2014 akan menyerahkan proses pencetakan kepada masing-masing daerah di wilayah Indonesia. Namun pengakuan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, Dadik Sumarji, mengungkapkan hingga bulan April pihaknya masih menunggu realisasi janji dari Kementerian Dalam Negeri. Data menurut informasi dari kementerian bahwa di kementerian sampai dengan saat ini ceritanya sudah tidak ada KTP elektronik yang dicetak. Tapi kenyataan di lapangan di masing-masing kabupaten kota banyak yang menyetorkan kembali KTP yang salah cetak. Jadi terjadi kesimpangsiuran data baik di pusat. Hingga saat ini sesuai dengan DP4, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati telah melakukan perekaman sebanyak 811.000 wajib KTP dari target 763.932 wajib KTP. Meskipun demikian, pihaknya tidak memungkiri terjadi kekeliruan data kependudukan sehingga harus dicetak ulang. Saat ini Disduk Capil Kabupaten Pati menghimpun seluruh data KTP elektronik perbaikan dari wajib KTP hingga menunggu realisasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengiriman belangko KTP elektronik dan proses pencetakan yang akan dilakukan di daerah. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Ya pemirsa, beralih ke berita lain, tanamkan disiplin lalu lintas. Polsek Gembong memberikan pelatihan melalui senam Polantas kepada puluhan anak-anak SD di Kecamatan Gembong. Selain mengajarkan gerakan-gerakan dalam mengatur lalu lintas, para siswa juga diberikan pendidikan berperilaku mandiri yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah maupun keluarga. Pendidikan kedisiplinan dalam berlalu lintas serta berperilaku sehari-hari tak hanya perlu diterapkan pada orang dewasa saja, namun pendidikan berlalu lintas serta perilaku yang baik juga tak kalah penting diberikan kepada anak usia dini.
Jajaran Polsek Gembong sejak beberapa waktu terakhir merealisasikan pentingnya pelatihan berlalu lintas kepada anak usia dini dengan cara memberikan pelatihan senam polantas kepada para murid SD di wilayah Kecamatan Gembong. Kapolsek Gembong AKP Sugino mengatakan dalam pelatihan senam polantas tersebut tak hanya berisikan gerakan-gerakan polisi dalam mengatur lalu lintas dan materi tentang tata tertib berlalu lintas, namun pihaknya juga memberikan materi agar para siswa memiliki jiwa polisi bagi diri mereka masing-masing agar berperilaku mandiri. Sehingga diharapkan pelatihan tersebut berguna bagi para siswa tak hanya di lingkungan sekolah, namun juga diterapkan dalam keseharian di rumah. Perilaku sehari-hari bagi anak-anak usia dini. Harapannya nanti ke depan setelah dewasa, anak-anak ini bisa menjadikan polisi terhadap dirinya sendiri yang nantinya akan menular pada lingkungan baik itu keluarga maupun tempat tinggal mereka. AKP Sugino menambahkan, selain memberikan pendidikan tertib lalu lintas dan berperilaku baik, pelatihan tersebut juga merupakan persiapan menghadapi lomba polisi cilik yang akan diselenggarakan di tingkat kabupaten pada bulan Mei mendatang. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa Simpang 5 TV, informasi tentang persiapan Sri Poncowati Dalang Wanita dari Pati, Jawa Tengah akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda komersial berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita 5. Pemirsa, jelang Festival Dalang Wanita se-Jawa Tengah yang akan digelar akhir Mei 2014 mendatang di Surakarta, sejumlah persiapan dilakukan Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Pati. Di antaranya dengan mempersiapkan salah satu dalang andalan wanita, yakni Sri Poncowati yang akan mewakili Karesidenan Pati dalam festival tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan guna menghadapi Festival Pagelaran Dalang Wanita se-Jawa Tengah. Tahun ini, dalang wanita asal Kabupaten Pati didaulat menjadi wakil Karesidenan Pati. Sri Poncowati, dalang wanita asal Desa Panjunan, Kota Pati, satu-satunya dalang wanita akan menjadi wakil Karesidenan Pati dalam festival yang akan digelar di Kota Surakarta tersebut. Waktu yang disediakan oleh panitia festival dalam pementasan wayang kulit tersebut hanya 1 jam. Maka tidak hanya hal teknis seperti sabet, keprak ataupun seni memainkan wayang kulit yang harus dipersiapkan secara matang, namun kekompakan dengan tim karawitan pun harus diharmonisasikan. Ya ini karena di Pati ini cuma satu-satunya, bahkan di Karesidenan Pati ini yang menjadi andalannya Mbak Sri Poncowati. Sebab di kabupaten lain tidak ada dan tidak siap. Mungkin ada tapi ya belum dianggap belum memenuhi persyaratan atau bagaimana. Sementara itu, Nyi Dalang Sri Poncowati di sela-sela latihan yang digelar Selasa malam di Paguyuban Pepadi yang berada di Desa Parenggan Pati, mengaku masih harus banyak berlatih guna menghadapi festival yang tinggal 1 bulan lagi. Setidaknya harus berlatih 2 kali dalam seminggu terkait hal teknis berkaitan dengan seni memainkan wayang kulit maupun kekompakan bermain dengan tim karawitan. Ya tentu saja, seperti hari ini kita latihan bersama, jadi kita seminggu paling tidak minimal 2 kali. Kesulitannya kayak tadi, sabet, keprak, iringan, semuanya sulit. Kita belajar sastra pun kalau tidak ditekuni ya juga sulit. Festival Pagelaran Dalang Wanita yang rencananya akan digelar mulai 26 hingga 27 Mei mendatang di Kota Surakarta, rencananya akan diikuti 6 wakil dari masing-masing karesidenan di Jawa Tengah. Adapun cerita yang akan dipentaskan dalam festival tersebut mengambil lakon Sudomolo yang menceritakan kisah pertobatan Betari Durga, salah satu ratu penguasa dunia kegelapan dalam dunia pewayangan. Edi Setio, Simpang 5 TV melaporkan. Ya, burung merupakan hewan peliharaan yang sangat digemari banyak orang, terlebih kaum lelaki. Karena suara yang bagus, harganya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Hewan peliharaan seperti burung sangat digemari banyak orang. Di pasar burung Rogowangsan Pati misalnya, seringkali banyak penggemar burung berdatangan untuk mencari burung kesukaan mereka. Sementara itu jenis burung yang bervariasi serta kualitas suara burung yang bagus menentukan harga jualnya, seperti burung murai, cucak ijo, lovebird, cendet, dan kacer. Banyak dicari penggemar burung karena kicauannya yang merdu. Arman, salah satu penjual burung di pasar tersebut, mengatakan mayoritas burung yang dicari penggemar bermacam-macam seperti murai, kacer, cucak rowo, dan cendet. Harganya pun berkisar 2 hingga 3 juta rupiah. Burung yang paling mahal di sini seperti murai, cucak rowo, termasuk kacer, kayak gitu. Oh gitu. Untuk saat ini persentase burung yang banyak dicari apa Pak? Yang dicari ya seperti cendet, kaiju, kacer, murai. Namun karena banyak peminat burung jenis cucak rowo, saat ini burung jenis tersebut tergolong langka, sehingga terkadang penggemar burung jenis tersebut harus kecewa karena sudah mulai langka. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tokoh inspiratif Dahlan Iskan selalu memberikan hal yang terbaik. Apa saja kontribusinya dalam memperjuangkan negara ini, terutama kemajuan negara Indonesia? Informasinya bisa Anda simak setelah jeda pariwara berikut ini.